Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Hari ini Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Saya Pendeta Stefanus Surlia mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Setelah melewati malam yang panjang, Engkau berkenan membangunkan kami di pagi ini dalam keadaan selamat. Saat ini kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Kami mohon, berilah kami hikmat-Mu, supaya telinga kami mendengar dan hati kami taat juga setia kepada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tindakan Tuhan tepat. Sedangkan pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. Tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Demikianlah firman Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita akan merenungkan dengan memakai beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara ragu dengan tindakan-tindakan Allah yang terjadi atas kehidupanmu? Tentu saja tidak. Justru tindakan orang berdosalah yang perlu diragukan. Pertanyaan yang kedua, lalu apakah yang akan saudara lakukan? Tetap hidup di dalam kebenaran. Itulah yang harus dilakukan, karena kita telah dibenarkan oleh Tuhan lewat karya penebusannya. Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara akan membuat sebuah komitmen? Ya, tidak berbalik kepada kehidupan yang tidak tepat. Itulah komitmennya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Allah ingin kita hidup pada jalur yang tegas dan pasti, yakni hidup baik dan benar sesuai dengan firman-Nya. Jika kita melanggar perintah-Nya, maka ada ganjarannya, yaitu hukuman kematian. Allah tidak akan berkompromi dengan dosa, karena bagi Allah, dosa adalah kekejian. Kejahatan umat Israel dan rajanya pada waktu itu adalah mereka menyembah berhala. Tentu tindakan mereka sangat mengecewakan hati Allah, dan pada akhirnya Allah membuang mereka ke Babel. Saat ini kita bisa melihat kejahatan yang sudah merajalela. Firman Allah hari ini mengajar kita untuk bisa berperan aktif dalam memerangi kejahatan. Firman Allah mengajar kita untuk mampu mengambil bagian dalam menunjukkan kasih Allah dengan hidup benar di hadapan Allah, sehingga kita mampu menjadi teladan bagi banyak orang. Kita diutus Allah untuk berani menegur semua orang yang hidup dalam kejahatannya tanpa rasa takut dan juga gentar, namun tetap berdasarkan firman Allah, berdasarkan hikmat dan kasih Tuhan. Tugas kita adalah menegur, bukan menghakimi orang, sebab menghakimi itu adalah otoritas Allah. Jadi, janganlah kita merampas apa yang menjadi hak Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tantangan kita tentu tidak mudah. Kita mungkin akan menerima respon yang tidak mengenakan ketika kita menegakkan dan menyampaikan kebenaran. Namun jika kita membiarkan orang-orang yang setidaknya adalah bagian dari kita
tetap hidup dalam dosa, maka firman Tuhan mengatakan, dosa orang tersebut akan dituntut kepada kita. Tuhan meminta pertanggungjawaban kita. Namun ketika kita memberi ajaran dan peringatan kepada mereka, maka kita telah melakukan yang benar di hadapan Allah. Kalau kita ditolak bukan berarti kita gagal. Tugas kita adalah mengingatkan mereka. Dan selebihnya, kalau mereka menolak peringatan kita, maka mereka akan menerima hukuman dari Allah. Sebagai orang Kristen, kita juga pasti memiliki banyak dosa dan kekurangan. Ketika kita diingatkan akan kesalahan dan dosa kita oleh sesama kita, terimalah dan renungkanlah itu. Jangan kita berdalih untuk berusaha membenarkan diri atau menganggap orang lain tidak sepantasnya mengingatkan kita. Untuk itu, jangan pernah menunda waktu untuk bertobat ketika ada yang mengingatkan dan menyadarkan kita akan kesalahan kita. Firman Tuhan mengatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Karena siapa yang mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, maka dia akan menerima janji Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah mendengar renungan ini, mari kita membagikan renungan firman Tuhan ini kepada semua orang bahwa tindakan Allah selalu tepat dan tidak pernah salah kepada semua orang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus, tolonglah kami dalam menjalani kehidupan kami. Firman-Mu yang sudah menyapa kami, kiranya berakar dan bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Seluruh kegiatan kami di hari ini, bahkan setiap pergumulan kami bawa kepada Tuhan sambil memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mendasari seluruh kehidupan kami. Amin.